Selamat malam. Selamat malam saudaraku, dan rekan-rekanku semua yang telah hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudaraku, kepada rekan-rekanku, karena telah berkenan untuk mampir, karena telah berkenan untuk hadir, dan karena telah berkenan untuk memilih channel ini sebagai tempat saudaraku mencari tontonan hiburan pada malam hari ini. Di kesempatan pada malam hari ini kita berada di sebuah tempat yang dulunya adalah sebuah tempat wisata. Sehingga tentunya banyak tempat ya, banyak spot juga ya. Dan gak yakin juga bisa menjelajah seberapa jauh. Secukupnya waktu saja pokoknya. Ini kenapa ada ginian ya? Ada sesajen, bahkan ada kopinya juga. Kayaknya ini masih baru. Ya belum lama-lama banget. Bahkan ada kelapa muda juga. Tadi benar feeling saya dari awal. Karena saya merasa memang kayak tempat ini tuh kayak gimana ya? Suasananya tuh berbeda gitu. Seolah-olah seperti emang sering dikunjungi. Ini ada rokok juga ya. Mungkin orang-orang yang memiliki tujuan-tujuan tertentu ya. Ya tujuan orang kan beda-beda. Ada yang biasanya untuk mencari kelancaran rezeki. Ada juga yang mungkin pengen mencari jodoh ya. Meminta kesehatan kadang. Ya banyak sih tujuan orang ya. Saya nggak bisa menyalahkan juga ya. Setiap orang pastinya kan memiliki gimana ya, keyakinan dan kepercayaannya masing-masing ya. Ya terserah mereka gitu. Oke, kita bahas dulu tentang tempat wisata yang sudah tutup dan terbengkalai ini ya. Jadi tempat ini tutup udah lama banget, udah bertahun-tahun lamanya, sehingga nggak kaget dan nggak heran kalau kondisi dari beberapa bangunan sudah rusak ya. Dan kenapa kita memilih tempat ini pada malam hari ini? Karena saya merasa tertarik sekali dari informasi yang kita terima. Bahwasanya dari info yang kita terima, kabarnya di tempat ini kerap sekali terlihat adanya sosok perempuan menggunakan gaun putih, rambutnya panjang, menutupi muka katanya, seolah-olah berjalan, mondar-mandir kadang. Ini tempat santai ya. Ini ada kolam kecil. Dan kenapa kok warga itu bisa melihat atau tahu? Karena memang tempat ini nggak jauh dari pemukiman warga, nggak jauh dari jalan raya, dan bahkan di tengah-tengah ini ada jalan. Ya ini ada jalan juga ini kan. Nah, apa ini tadi? Ada hewan tadi. Ini ada jalan berpaving ya, paving ini yang biasa digunakan warga sebagai jalan pintas. Ya dulunya emang jalan tempat wisata gitu, cuman sekarang udah nggak dipakai, jadi dibuat jalan pintas gitu. Jadi memang kadang ada warga yang lewat sini juga, sehingga bukan ada jalan kan, sehingga warga menyaksikan ya kejanggalan atau penampakan tersebut ya. Kalau kita berpikir masalah dengan penampakan atau ciri-ciri dari penampakan tersebut, pastinya kita langsung berpikir sosok Kunti ya. Warga setempat pun juga berpikir seperti itu. Tapi kan kita nggak bisa mengklaim sepihak ya.
Kerasa saya cuma takut ular. Dan kenapa kok kita menemukan beberapa sesajen? Karena katanya tuh dulu di tempat ini tuh ada makam yang udah dari zaman dulu banget. Kalau orang di tempat saya bilang tuh sadranan, makam kuno. Tapi nggak tahu tempatnya di mana, kata udah digusur. Tapi menurut kepercayaan warga-warga setempat, tempat ini masih bisa ya digunakan sebagai tempat ya tanda kutip yang meminta hal-hal kayak gitulah. Mungkin dari situ pula ya kenapa ada sosok perempuan menggunakan gaun putih itu ya, karena diundang kali ya. Ini ada kolam kecil juga. Ini ada ruangan lagi. Saya hampir nggak bisa membedakan mana ruangan untuk wisatawan, mana ruangan untuk menginap, mana ruangan lain. Ini nampaknya buat menginap sih, karena ada toilet juga. Karena bentukannya agak sama-sama gitu. Ada suara lagi. Halo, permisi. Katanya kalau malam Jumat Kliwon itu bisa sampai 10 orang loh yang datang di tempat ini. Katanya ya. Halo. Warga setempat pun ya membiarkan. Kan urusan masing-masing ya, selagi tidak merugikan kan ya nggak masalah juga gitu. Halo. Rumput agak tinggi-tinggi emang, jadi agak khawatir saya. Yuk yang baru hadir, yang baru datang, jangan lupa juga buat di tap-tap layar ya. Silakan ikutan di tap-tap layar. Monggo ikutan juga buat komen-komen ya. Tuliskan saja dah. Ya rumah-rumah di tempat yang berair gitu. Silakan kawan-kawan juga ya. Mungkin bisa mengucapkan salam atau mengucapkan hadir. Monggo. Makin banyak yang komen pun kita juga makin senang ya. Jadi bukan hanya komen di live chat, tapi juga komen di kolom komentar biasa ya, untuk meramaikan ya. Halo. Assalamualaikum. Dan bila mungkin saudaraku juga kepengen ikutan ke dalam komunitas kecil kita. Kita ada sebuah komunitas kecil ya saudaraku ya. Di dalam tuh udah ada ratusan teman yang tentunya siap menemani saudaraku dan rekan-rekanku, mempermudah saudaraku dan rekan-rekanku dalam mencari sebuah perbandingan ya, ataupun mencari teman buat rundingan bareng. Pokoknya dijamin mempermudah saudaraku lah dalam mengambil sebuah keputusan. Langsung saja ya, kontak udah kita sematkan pada bagian pojok bawah. Monggo dicatat, monggo dikontak untuk info lebih lanjut. Ya kalau kita itu kumpul di tempat yang satu hobi kan lebih seru kan. Silakannya ada, nah sama lagi kan, bangunan itu sama-sama, jadi saya agak-agak bingung gitu. Nah ini modelnya itu sama, mungkin ini juga buat menginap ya. Karena ada toilet, biasanya kan kalau ada toilet ya ada semacam tempat dapur gitu ya. Ya berarti kan disewakan untuk menginap itu. Mungkin jadi kayak homestay. Tapi seru juga sih dulu homestay ya, karena kayak tidur di sekitaran alam gitu ya. Asik sih. Dan masih kokoh berdiri ya. Masih kokoh berdiri karena ini masih pure jati ya. Ini dari kayu jati campur sih. Pure kayu ya lebih tepatnya ya. Bukan jati doang. Ada suara dari luar. Halo. Ada kerasa. Ya cuma khawatir ular itu doang sih. Kalau babi hutan kan nggak ada ya. Pastinya ularnya buat khawatir. Dan tak lupa kita sampaikan juga buat saudaraku ataupun rekan-rekanku yang selalu komen dan bertanya-tanya masalah rekomendasi
PO yang aman dan nyaman, aman sekaligus gacor-gacor ya. Silakan merapat, dijamin rekomendasi dari kita adalah salah satu tempat yang paling aman tentunya, salah satu tempat yang terbesar juga, dan bahkan sudah berlisensi ya, jadi nggak perlu khawatir. Pokoknya berapapun rezeki ataupun duit ya, kok duit sih, saldo ya yang saudaraku miliki atau rekan-rekanku dapatkan, semua bakal aman ya, jangan khawatir. Info lebih lanjut monggo kontak saja nomor yang udah kita sematkan pada bagian pojok bawah ya. Halo, permisi. Bukannya saya tuh nggak mau menyampaikan secara gamblang di sini, ya emang nggak bisa gitu ya, karena banyak peraturan, ada juga banyak larangan-larangan ya. Jadi tolong untuk dimengerti. Kalau memang tujuannya mencari tempat yang aman dan nyaman ya monggo merapat. Kalau carinya tempat yang abal-abal ya terserah gitu. Karena sekarang tuh banyak ya modus-modus penipuan gitu. Ya saya tiba-tiba WhatsApp, tiba-tiba menawarkan, tiba-tiba kayak dibantu didaftarkan gitu. Itu modus-modus penipuan kayak gitu sekarang ya, jemput bola namanya. Yang mudah percaya daripada menjadi korban-korban penipuan berikutnya. Ya kita hanya bisa memberikan rekomendasi yang terbaik ya. Masalah keputusan di tangan saudaraku. Halo, kita tuh menemani saudaraku dan rekan-rekanku udah bertahun-tahun lamanya. Udah ada 5 tahun ya. Jadi nggak mungkin kita memberikan rekomendasi yang kurang baik. Nggak mungkin kita memberikan rekomendasi yang nggak aman. Bisa dicek ya ke belakang ya, maksudnya histori kita gitu. Nggak ada yang kita rekomendasikan itu yang buruk. Semua pasti yang terbaik. Bahkan untuk saat ini pun juga yang terbaik. Pokoknya gacor-gacor, pokoknya aman, pokoknya nyaman. Apalagi yang dicari, ya kan? Kalau masalah dapat rezeki atau enggak kan semua tempat pengeluarannya kan juga sama ya. Tapi yang dicari kan aman atau enggaknya kan gitu. Info lebih lanjut pokoknya langsung saja ya. Kontak nomor yang udah kita sematkan pada bagian pojok bawah. Karena kita nggak bisa menyampaikan secara gamblang di sini. Jadi mohon maaf sekali. Halo, kayak diikuti. Kadang yang buat saya heran tuh gini loh. Udah jelas-jelas kita sampaikan ya. Bahkan Lilia pun juga sudah menyampaikan lewat komentar ya, yang kita sematkan juga ya, di bawah ya, di kolom komentar ya. Udah diarahkan bagaimana caranya. Tapi masih saja ya banyak komentar-komentar bertanya apa gitu, apa atau gimana caranya begitu. Heran saya. Kadang malah ada yang komen gini, mana nomornya gitu, nomor kontaknya gitu. Gak tahu lagi, gak paham lagi yang ditonton itu apaan. Pastinya orang-orang kayak gitu cuma di skip doang ya, gak mau menyimak, gak mau mendengarkan, tapi pengennya rezeki dilancarkan gitu ya. Kenapa gak sekalian tiduran doang tapi pengen kaya raya ya? Heran saya. Ini kita udah cukup lama juga muter-muter. Banyak banget ini ya, tempat-tempat ini banyak banget. Dan mungkin cukup dulu ya malam hari ini ya saudaraku ya. Ini cukup dulu karena kita muter-muter udah cukup lama. Udah ada 1/4 jam ya. Jadi mungkin bisa kita lanjutkan pada lain waktu, lain hari. Untuk malam hari mungkin cukup dulu, agar saudaraku dan rekan-rekanku gak kelamaan menunggu bunyi kaca pecah. Kita akan menuju tempat di mana kita sudah mempersiapkan semua persiapan untuk malam hari ini.
Dan untuk gesek-geseknya udah cukup ya saudaraku ya. Untuk gesek-geseknya, untuk bakar-bakarnya udah cukup. Lalu kita coba lihat bareng-bareng. Mari ya, coba kita saksikan bersama-sama, kita analisa bersama-sama wujud dan bentuk dari lukisan yang kita peroleh pada malam hari ini. Harap diingat juga bahwasanya semua lukisan yang hadir bukan dari kehendak saya ya. Semua terlukis atau tercipta secara alami. Jadi bukan saya yang mengatur. Saya hanya sebagai perantara saja di sini. Dan tampaknya lukisan yang hadir pada lembaran awal ini cukup manis, cukup jelas juga, meski kalau dilihat sekilas agak buram-buram ya. Jadi udah nampak ya, lukisannya terlihat atau terlukis seperti ini saudaraku. Ujung dan ada lingkarannya. Buat saudaraku atau rekan-rekanku pastinya ada sedikit perdebatan ya, antara kira-kira mana atas, mana bawah, mana atas. Itu pasti menjadi sebuah perdebatan, menjadi sebuah kebimbangan ya. Oleh karena itu, alangkah lebih bijak kalau saudaraku mau mengamati lebih lanjut atau diputar ulang atau disimak lagi ya. Lanjut pada lukisan kita berikutnya saudaraku. Pada bagian ini kelihatan gak sih? Kelihatan ya? Pada bagian sebelah sini sebuah coretan memanjang sebenarnya. Tapi nggak tahu kenapa saya agak sedikit ragu sebenarnya. Karena kalau kita lihat sekilas memang hanya sebuah coretan memanjang gini saja, dengan bagian kiri atau bawah ya, itu menempel atau menyatu dari kebakar di sekitar. Tapi kalau kita melihat dari arah seperti ini, maka lukisan ini bakal terlihat lebih menarik lagi. Karena seolah-olah ini bukan bagian yang menempel, melainkan seperti bagian yang terkubur ya pada bagian sini ya. Seolah-olah di sini adalah bagian kepala. Ada lukisan bagian kepalanya. Keseluruhan lukisan di lembaran awal saya bisa menyampaikan adalah lukisan cukup cantik dan menarik ya. Kita lanjutkan pada lembaran berikutnya. Dan buat saudaraku ya, atau rekan-rekanku yang kebingungan dalam mencari BO terbaik atau BO aman ya,
monggo merapat. Kita ada rekomendasi terbaik untuk saudaraku. Pokoknya dijamin aman, dijamin gacor-gacor ya. Untuk info lebih lanjut, silakan dan monggo dicatat saja nomor atau kontak yang kita sematkan pada bagian pojok kiri bawah ya. Monggo dicatat, monggo dikontak atau untuk info lebih lanjut. Karena mohon maaf kita nggak bisa menyampaikan secara lengkap di sini. Kita lanjutkan pada lukisan kita berikutnya saudaraku, yang tidak kalah menarik ya. Bahkan saya melihat lukisan ini lebih menarik dari lukisan-lukisan sebelumnya. Lukisan ini terkesan begitu sangat elegan. Lukisan ini terlihat begitu sangat seksi. Tampak cukup besar untuk ukurannya, seperti ini untuk bentuknya. Namun yang membuat lukisan ini lebih menarik atau semakin menarik adalah adanya sebuah bayangan di bagian depan yang seolah-olah ini menjadi sebuah simbol, seolah-olah ini memberikan kita sebuah isyarat ya. Dengan bagian bawah yang menyentuh bagian tepi, namun udah terbentuk untuk bayangannya. Dan lanjut pada lukisan kita yang terakhir. Untuk lukisan yang terakhir nih, saya bisa menyampaikan adalah lukisan yang paling simpel pada malam hari ini. Bagaimana tidak? Karena lukisan kita ya, yang ini atau yang terakhir ini hanya sekedar sebuah lingkaran saja. Hanya sekedar sebuah lingkaran doang, nggak lebih dari itu. Memang ya tetap ada sentuhan-sentuhan gangguan, hal yang cukup lumrah, hal yang cukup wajar karena adanya sebuah sentuhan gangguan. Kenapa? Ya karena semua lukisan yang hadir di sini ini semua tercipta secara alami. Jadi cukup wajar kalau lukisannya agak sedikit terganggu. Dan berikutnya saya akan mencoba mempercantik dan memperindah lukisan yang telah hadir pada malam hari ini. Perhatikan saudaraku, lukisan kita pertama pada malam hari ini sangat jelas bukan? Lanjut pada lukisan kita berikutnya di sini ya. Lebih menarik ya. Setelah kita bakar-bakar lagi ya. Pada lembaran berikutnya, lukisan yang paling menarik pada malam hari dan saya rasa ini adalah lukisan kunci pada malam hari ini.
lukisan yang pantas dan patut untuk diperhatikan ya. Dan lukisan yang terakhir. Tak lupa kita cek juga untuk lembaran belakang. Kita lihat bareng-bareng seperti apa wujudnya, meski saya kurang begitu memperdulikan sebenarnya. Saya kurang begitu memperdulikan dan kurang begitu apa ya, kurang begitu peduli juga untuk lembaran belakang. Tapi ya nggak apa-apa. Barangkali saudaraku dan rekan-rekanku merasa tertarik ya. Jadi hanya seperti doang sih. Kalau saya pribadi kurang tertarik ya. Bagi saya biasa-biasa saja. Gak ada yang menarik. Yuk yang pengen tambah-tambah teman ya, kontak udah kita sematkan pada bagian pojok kiri bawah ya. Dan seperti inilah kecantikan dari lukisan yang kita dapatkan pada malam hari ini. Mungkin ada juga yang pengen melihat dari arah berbeda. Sebenarnya tinggal putar-putar HP sih ya. Kadang ada yang manja juga sih ini ya. Kadang ada yang manja-manja gitu, gak mau usaha. Padahal tinggal di pause video ya, putar-putar HP udah beres loh ya. Dan itulah ya hasil yang kita dapatkan pada malam hari ini. Sebelum kita berpisah, buat saudaraku atau rekan-rekanku yang pengen tambah-tambah teman ya, kita ada sebuah komunitas kecil. Kontak udah kita sematkan pada bagian pojok kiri bawah. Di sana terdapat ratusan teman tentunya. Dan buat saudaraku atau rekan-rekanku yang mencari rekomendasi BO yang gacor-gacor, yang aman dan nyaman, yang anti tipu-tipu, yang dijamin amanah, silakan merapat. Kita ada rekomendasi terbaik untuk saudaraku dan rekan-rekanku yang dijamin 1000% aman dan amanah. Dijamin 1000% gacor-gacor ya. Untuk info lebih lanjut, monggo hubungi saja kontak yang udah kita sematkan pada bagian pojok kiri bawah. Karena mohon maaf kita nggak bisa menyampaikan secara langsung di sini. Banyak peraturan, banyak larangan-larangan tentunya. Dan harap digarisbawahi bahwasanya rekomendasi dari kita adalah salah satu tempat terbesar saat ini, salah satu tempat paling aman juga, dan salah satu tempat yang sudah berlisensi. Jadi untuk masalah keamanan dan kualitas nggak usah dipertanyakan lagi lah ya. Kalau saudaraku carinya yang aman, ya silakan merapat. Kalau saudaraku dan rekan-rekanku carinya yang bodong, yang abal-abal, ya terserah ya. Monggo terserah kalau yang carinya yang abal-abal ataupun bodong. Di luaran sana banyak. Tapi kalau cari yang aman, ya silakan merapat. Kontak udah kita sematkan pada bagian pojok kiri bawah. Untuk info lebih lanjut, monggo dikontak atau dihubungi secara langsung. Kalau ada kendala-kendala juga bisa dibantu ya. Dan mungkin cukup dulu untuk malam hari ini saudaraku. Saya izin pamit, saya izin undur diri. Sampai ketemu lagi di malam berikutnya, di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya saudaraku ya. Selamat malam.